Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini kita akan kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Saudaraku, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh TPG Christian Adi Pamungkas dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Saudaraku, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan sehingga kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam kelemahan Engkau menopang kami, di dalam kesesakan Engkau melegakan kami. Sungguh tiada terukur kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sumber kasih karunia, kami menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami memohon ampun atas pelanggaran yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dengan aliran sungai rahmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, pegang tanganku. Tiada jemu
tiada taranya. Dengan rela Dia mati bagiku, kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang tenang. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang tenang, memimpinku ke negeri yang Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, terangilah hati kami dengan firman-Mu agar kami tidak tersesat di tengah perjalanan hidup kami. Karuniakanlah juga hikmat-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan menyatakan kebenaran-Mu bagi sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 24 sampai 39. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Dengarkanlah firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau melakukan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Itulah tema kita pada minggu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara terkasih, kebenaran menjadi suatu istilah yang sangat dekat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kata ini termasuk salah satu istilah yang cukup banyak dipersaksikan atau ditulis di dalam Alkitab dan menempati posisi arti yang meaningful, penuh makna begitu ya. Kalau kita ingat, Yesus pernah berkata, Bapak Ibu Saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selain itu, Amsal 11 ayat 19 juga menuliskan nasihat, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Bukan hanya itu, salah satu pasal dalam Mazmur yang cukup dikenal yaitu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, mengatakan bahwa Tuhan Sang Gembala memimpin kita di jalan kebenaran. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Alkitab mempersaksikan atau menulis tentang kebenaran. Hal ini menyiratkan bahwa kebenaran sejatinya menjadi dasar hidup yang dekat dan melekat dalam keseharian kita. Sekaligus menjadi sebuah identitas dan jati diri yang konkret, yaitu hidup di dalam kebenaran. Dan gaya hidup yang benar dapat diwujudkan saat kita membangun relasi yang benar dengan Allah. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara tentang seorang ibu dan anaknya. Suatu hari seorang ibu mengajak anaknya pergi ke sebuah mall. Tentu ajakan ini terjadi ketika belum ada COVID ya Bapak Ibu Saudara. Seorang ibu mengajak anaknya pergi ke mall. Yang namanya anak kecil, kalau diajak pergi jalan-jalan, dia senang gitu ya. Setibanya di mall, anak ini begitu excited, begitu senang, apalagi ketika dia berjalan di dalam mall itu, melihat arena bermain, melihat playground, melihat toko mainan, dia sangat senang. Bawaannya tuh pengennya lari-lari, pengen jalan ke sana kemari, gitu ya, namanya anak kecil. Berbeda dengan sang ibu, sebagai orang tua dia harus menjaga anaknya, apalagi di kerumunan, di keramaian, di tengah banyak orang. Jangan sampai anaknya ini kenapa-napa, jatuh atau hilang begitu ya. Jadi orang tua ini, ibu ini tetap menjaga anaknya dengan penuh perhatian. Tidak jarang ketika berjalan si ibu menggandeng anaknya dengan erat. Meskipun si anak kayaknya agak resah begitu ya, pengennya lepas dari genggaman ibunya dan pengen lari-lari. Saudara yang terkasih, gambaran ibu dan anak ini menjadi sebuah ilustrasi bahwa kebenaran tuh sejatinya mirip dengan ilustrasi ibu dan anak ini. Kita digambarkan seperti anak yang kadang pengen kesana kemari, kita pengen bebas, kita pengen mengeksplor diri kita,
Tetapi Tuhan yang digambarkan dalam ilustrasi ini adalah seorang ibu, dia menggandeng tangan kita. Dia menggenggam tangan kita dengan erat supaya kita tidak jatuh dalam bahaya. Supaya kita tidak tersandung, supaya kita nggak lari-larian gitu ya. Artinya kebenaran itu sungguh dinyatakan oleh Allah dalam genggaman erat tangan kepada kita sebagai anak. Kisah ibu dan anaknya tadi ini menggambarkan bagaimana bahwa kita membutuhkan pegangan yang kuat di tengah arus dunia. Yakni kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan relasi dengan Kristus, saudara yang terkasih, menjadi dasar hidup dalam kebenaran. Tentu kebenaran yang kita pegang atau kebenaran yang kita hidupi bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kebenaran itu adalah ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita hidup di dalam kasih dan memberitakan kasih itu kepada sesama. Sama seperti yang Yesus lakukan di bumi. Jadi kasih Allah itu bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Tapi kasih Allah itu harus dinyatakan seperti Yesus yang ia lakukan di bumi. Dengan kata lain, saudara, kebenaran tidak berhenti pada penghayatan dan relasi dengan Kristus semata. Namun kebenaran harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema kita hari ini hendak meneguhkan saudara dan saya untuk terus menyatakan kebenaran Kristus kepada sesama. Namun bagaimana kita dapat menyatakan kebenaran Kristus di tengah kompleksitas situasi yang terjadi saat ini? Di tengah kompleksitas yang tidak menentu saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39 yang kita baca tadi mengingatkan akan kasih pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran. Sekalipun di tengah beratnya tantangan dan ancaman. Dan masih dalam rangkaian kisah perutusan para murid, yang ketika itu diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus memberikan wejangan dan penguatan. Hal ini disampaikan mengingat besar kemungkinan ancaman dan penganiayaan yang akan dihadapi oleh para murid. Mari kita lihat di ayat yang ke-16, di ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di bagian di ayat yang ke-16 tertulis, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa perutusan para murid bukanlah pergi ke ladang yang hijau dengan air yang tenang. Tetapi mereka diutus sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Kita tahu saudara bahwa domba menggambarkan hewan yang lemah dan terancam. Sedangkan serigala menggambarkan kelicikan dan ancaman. Mereka atau para murid harus memiliki kecerdikan untuk menghadapi kelicikan, tetapi tetap menjaga ketulusan di tengah-tengah kebusukan. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menjadi domba yang cerdik dan berani, yang tidak lari dari ancaman dan penganiayaan. Sebaliknya, menjadikan penganiayaan dan tantangan yang ada tersebut sebagai sarana pemberitaan tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Dengan demikian saudara, berita utama yang Tuhan Yesus hendak sampaikan sesungguhnya bukanlah tentang beratnya penganiayaan, ancaman atau tantangan yang akan dihadapi oleh para murid. Melainkan Tuhan Yesus justru sedang ingin memberikan kekuatan dan penguatan kepada para murid agar mereka tetap setia menyampaikan kebenaran Kristus di tengah tantangan. Dan ini juga relevan dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah tantangan kompleksitas situasi yang ada, situasi yang tidak menentu dan tidak pasti, Yesus hendak mengatakan atau Yesus hendak menyampaikan kepada kita untuk tidak berfokus pada kesulitan yang ada, tapi mari kita berfokus pada kekuatan atau kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus hingga sampai saat ini. Selanjutnya saudara, Yesus memperingatkan ada dua tantangan atau ancaman yang perlu diwaspadai oleh para murid. Kedua hal ini bisa berpotensi membuat mereka menjadi tidak setia dalam pemberitaan kebenaran Kristus. Artinya akan ada tantangan ancaman yang akan dihadapi para murid ketika memberitakan kebenaran Kristus. Yang pertama di ayat ke-25 dikatakan,
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ada satu kata yang digunakan di sini, yaitu kata Beelzebul. Pada ayat ini Tuhan Yesus menyebutkan tentang Beelzebul. Apa itu Beelzebul, saudara? Kata ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Baal, yang artinya tuan, dan Zefuf artinya lalat, berarti tuan lalat begitu ya. Beelzebul dapat diartikan sebagai penghulu setan, iblis, penghasut atau penggoda, kuasa si jahat gitu ya. Dengan kata lain bahwa Beelzebul adalah gambaran sebuah kuasa besar yang dapat memengaruhi manusia secara personal untuk kemudian menyimpang atau berbelok dari Allah. Karena itu kalau kita perhatikan dalam formula doa Bapa kami, saudara, dikatakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kata yang jahat, salah satunya merujuk pada kuasa si jahat atau iblis yang dapat memperdaya pikiran, hati manusia. Dan inilah yang diperingatkan oleh Yesus kepada para murid. Beelzebul memang tidak berkuasa untuk mematikan tubuh, tetapi ia mampu membelokkan hati para murid dari kesetiaan mereka pada pemberitaan Injil. Beelzebul ada dalam berbagai bentuk ancaman. Ia bekerja di dalam hati para murid yang menjadi penghasut, penggoda hati dan pikiran mereka agar meninggalkan kesetiaan hidup di dalam Kristus. Dan sama halnya Bapak Ibu Saudara dengan para murid, kehidupan kita juga tidak terlepas dari intaian si jahat yang bisa membelokkan hati dan pikiran kita untuk menyimpang dari kebenaran Allah. Hidup kita tidak terlepas dari godaan-godaan dalam diri. Artinya ada tantangan dan ancaman internal dalam diri, baik secara pikiran maupun hati kita. Dan Yesus memperingatkan hal itu kepada para murid, juga kita sebagai pengikutnya. Tantangan internal dalam diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ancaman ini menunjuk kepada setiap orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan penindasan, penganiayaan, dan bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang percaya atau murid-murid Yesus ketika itu. Makanya digambarkan sebagai pembunuh tubuh dalam arti sesungguhnya. Orang-orang ini bisa pada diri penguasa ketika itu, atau para pemimpin agama, majelis-majelis agama, atau kumpulan-kumpulan massa yang tidak menyukai pemberitaan kebenaran Kristus. Dan mereka ini dapat menjadi ancaman yang membuat iman para murid goyah terhadap Kristus. Daripada capek-capek atau ada resiko untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran Kristus, mendingan gak usah deh. Ada godaan seperti itu Bapak Ibu. Ketika banyak orang yang tidak suka, para imam yang tidak suka dengan ajaran Kristus, ada godaan bagi para murid untuk berbelok dari pemberitaan kebenaran Allah. Tantangan para murid mungkin tidaklah sama dengan apa yang kita hadapi saat ini, saudara. Namun saya menemukan ada garis yang sama tentang tantangan yang dihadapi oleh pengikut Kristus, baik di masa lalu maupun di masa sekarang dalam menyatakan kebenaran Allah. Yang pertama soal tantangan internal tadi, yaitu sama halnya dengan para murid, mungkin dalam keseharian kita ada godaan dalam diri, kuasa jahat yang dapat membelokkan kita untuk menjauh dari kebenaran Allah. Di tengah kejenuhan, kebosanan, hari-hari saat ini yang tidak menentu, atau situasi keadaan kita yang sekarang berbeda dengan sebelumnya, muncul tantangan internal dalam diri. Yang kedua ada tantangan eksternal. Kalau para murid ketika itu mendapatkan ancaman dari para penguasa atau penindas, berbeda dengan kita saat ini mungkin yang sangat terasa, tantangan eksternal yang kita alami adalah tantangan situasi yang ada di tengah COVID-19 saat ini, yang benar-benar menjadi beban atau menjadi kesulitan bagi banyak orang. Namun ingat,
Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan janji pemeliharaan kepada semua pengikutnya, baik di masa lalu yaitu para muridnya, maupun di masa sekarang untuk kita semua. Kita lihat di ayat yang ke-29 sampai 31, tertulis demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janji pemeliharaan Kristus ini beserta para murid dan berlaku juga bagi saudara dan saya sampai saat ini. Dari teks firman Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan bahwa perjalanan iman anak-anak Allah tidak terlepas dari berbagai tantangan, persoalan hidup yang ada. Namun jangan lupa bahwa perjalanan iman kita ada dalam kuasa tangan Allah Sang Pemilik kehidupan. Bagian kita saudara, bagian saudara dan saya, yang pertama adalah mari kita hidup benar bersama Allah. Hidup benar bersama Allah artinya kita benar-benar menghidupi apa yang Kristus teladankan. Sebagian besar dari kita mungkin dirundung khawatir, gelisah, sepi, sedih, dan terpuruk atas situasi yang tidak pasti saat ini. Tetapi jangan biarkan itu semua menguasai diri kita dan membelokkan kita dari kebenaran Allah. Ingat ilustrasi yang awal tadi Bapak Ibu Saudara, seperti seorang ibu yang menggandeng anaknya ketika pergi ke mall. Sama juga halnya dengan Allah yang menggandeng kita. Pertanyaannya, apakah kita mau memberikan tangan kita untuk digandeng sama Allah, atau kita malah ingin melepaskan tangan kita dari gandengan Allah gitu ya, dan kita ingin bergerak ke sana kemari. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah menjaga kita, Allah mengawasi kita, Allah melindungi kita, Allah memprotek kita. Dan marilah kita sambut perlindungan Allah itu dengan memberikan diri kita untuk digenggam oleh kebenaran Allah. Hidup benar bersama dengan Allah. Yang kedua, saudara, nyatakanlah kebenaran Kristus pada sesama. Di tengah keluarga, dengan siapapun kita berjumpa dalam percakapan-percakapan dengan saudara, kerabat, melalui telepon, video call, ataupun dalam kesempatan apapun, marilah kita nyatakan kebenaran Tuhan. Melalui tutur kata, melalui perbuatan kita, melalui setiap talenta kita, tenaga kita, apapun yang Tuhan berikan dalam keseharian kita, pakailah itu untuk menyampaikan kebenaran Allah. Ciptakanlah keharmonisan, bagikanlah kedamaian, teguhkan dan kuatkan yang berbeban. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah bentuk konkret dari menyatakan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang sangat melelahkan. Tidak mudah untuk dilewati. Bahkan bagi beberapa di antara kita mungkin menjadi situasi yang sangat berat. Tetapi ingatlah perkataan Yesus, kita lebih berharga dari burung pipit. Ia yang tampak seolah diam saat ini tetap ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih, ada sebuah kidung berjudul God of Silence atau Allah kesunyian, Allah sang sunyi, Allah sang hening gitu ya. Syair kidung ini menyampaikan bahwa Allah yang tampaknya bagi manusia diam, merengkuh dan memberi kekuatan. Ini seperti sebuah kegelisahan orang ketika terus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, tetapi kok Tuhan kayaknya diam ya, Tuhan kayaknya nggak berbicara apa-apa ya. Lagu ini menggambarkan, kidung ini menggambarkan bagaimana Allah yang tampaknya bagi manusia diam, dia merengkuh dan memberi kekuatan. Dia hadir dan ada. Ia hadir meskipun dirasa tidak hadir oleh manusia. Ia ada meskipun dirasa tidak ada oleh manusia. Dan dia mengundang saudara dan saya untuk masuk dan tinggal dalam rengkuhan kebenaran ilahi. Mari saudara kita saksikan tayangan lagu God of Silence.
beauty of your face I cannot see. To rest in your embrace I cannot feel. To dwell in your love, hurting but sweet. To be with you, to glimpse eternity. God of night, fount of almighty light, show your light, that my heart like yours burn bright. Be still, the torment of the night shall not encumber you if you believe. My child, this darkness isn't emptiness, for here I mold your heart unto my image. Painfully you long to see the self you yearn to be, but fear to know the world from which you flee. In me find home. All these I give you if you remain in me. I am ever here, my child. You need not fear. The dark will set you free and bring your heart to me. God, I'm ever here, my child. The God of silence beckons me to journey to my heart, where He awaits me. Ya sudah terkasih, lagu yang tadi kita saksikan, syairnya menggambarkan bagaimana Allah tidak hanya hadir, tetapi juga menelusuri relung-relung batin kita. Dan kita diundang untuk masuk dan tinggal dalam kebenaran Allah. Dalam tantangan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan meneguhkan kita untuk terus menyatakan kebenaran. Sambutlah undangan kasih Allah dan tinggallah di dalam kebenaran Allah. Hiduplah benar bersama dengan Allah dan nyatakanlah kebenarannya di tengah kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami sejatinya perlu hidup dan menghidupi kebenaran-Mu di dalam keseharian kami. Ketika kami boleh mengimani bahwa setiap pemeliharaan hidup yang kami rasakan ini adalah dari-Mu. Karenanya juga ya Tuhan, jadikanlah kami untuk boleh menyatakan kasih-Mu di tengah kehidupan kami, bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Dan mampukan kami untuk boleh tetap menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa dan mengingat jemaat-Mu, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, dengan keadaan kami saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Dan Tuhan memberikan kekuatan atas setiap pergumulan yang boleh dialami. Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menolong. Mampukanlah kami juga untuk boleh mendengar suara Tuhan, supaya kami boleh melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini, GKI Kepaduri, yang terus juga menjadi perutusan, membawa misi Allah bagi orang-orang di sekitar kami maupun di dalam persekutuan gereja kami. Dalam setiap programnya ya Tuhan yang mungkin terhenti atau tidak bisa terlaksana karena situasi saat ini, tetapi mampukanlah kami untuk boleh melangkah, bergereja, menyatakan berita kebenaran Tuhan melalui program-program yang kami buat, melalui aksi-aksi yang ada, melalui kesaksian dan pelayanan yang dapat kami lakukan. Kami yakin bahwa penyertaan-Mu bagi gereja kami sungguh nyata. Sertailah gereja-gereja dimanapun berada, di tengah kesulitan yang dialami. Tapi kami yakin Tuhan memelihara dan menjaga. Kami berdoa ya Tuhan bagi pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh setiap kami umat-Mu di masa pandemi ini. Kami yakin bahwa berkat Tuhan senantiasa melimpah. Dan ajarilah kami untuk tetap bersyukur untuk setiap hasil jerih payah yang boleh kami terima. Dan kami menghayati itu semua sebagai apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kami mengelolanya dengan penuh hikmat, sesuai dengan kebutuhan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa dan mengingat saudara-saudara kami yang sakit atau dalam kelemahan fisik. Kami berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isna Hananto, Ibu Eliasa Chandra, Saudari Joyce, dan Ibu Agustina. Di dalam kelemahan fisik ataupun sakit yang mereka alami saat ini, kiranya Tuhan hadir dan Tuhan juga memberikan pertolongan.
Kiranya kasih-Mu boleh meneduhkan dan memberikan kekuatan bagi mereka. Melalui upaya-upaya medis yang ada ya Tuhan. Melalui pengobatan yang ada, melalui pemulihan yang ada. Biarlah cinta kasih-Mu juga boleh dinyatakan sehingga mereka boleh merasakan ketentraman, ketenangan di dalam Tuhan. Dan boleh melaluinya dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami mengingat Bapak Sandy Suharli, Saudara Kevin Karsten, Ibu Grace Yuniawati, Ibu Magdalena Triwahyuni, Ibu Kim Behwa, Ibu Indah Tri Reyunita, Saudari Nadine Paramita Engel, Bapak Aswin Karnadi, Ibu Inggriana Junianti Wonoadi, Ibu Lilin Hua, Saudari Angelia Fiona Sahu Silawane, Saudari Kristi Permatasari, Ibu Suparmi, Saudari Nadia Panjaitan, Saudari Talia Panjaitan, Bapak Michael Daud Bunyamin Loho, Ibu Megawati Pangestu, Ibu Mardiah Giarsa, Bapak Yosi Christian, Ibu Jen Dewayanti. Kami bersyukur dan kami ikut bersukacita atas pertambahan usia yang boleh dirasakan, yang boleh terjadi oleh saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Seraya mengingat dan berdoa bagi mereka, supaya Tuhan juga senantiasa menjaga, melindungi dalam keseharian mereka, pekerjaan, aktivitas mereka, kesehatan, maupun kehidupan mereka. Jadikanlah saudara kami ini ya Tuhan, saluran perpanjangan berkat Tuhan, tangan Tuhan bagi sesama. Terlebih mereka juga boleh hidup benar dan menyatakan kebenaran Tuhan di dalam keseharian. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia, yang dari waktu ke waktu terus Tuhan sertai. Kami mengingat para pemimpin kami mengingat orang-orang yang berjuang bagi keberlangsungan kehidupan yang baik di negara ini, pejuang-pejuang medis, pejuang-pejuang kebenaran, maupun setiap orang yang juga menjadi pejuang kemanusiaan, menjadi relawan. Sertai dan lindungilah mereka di tengah kesulitan maupun tantangan yang dihadapi saat ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh senantiasa berbagi, saling menolong. Terlebih kami sebagai gereja-Mu dalam mengemban tugas, panggilan bagi sesama kami, siapapun itu ya Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan juga boleh dinyatakan melalui gereja-Mu dan setiap kami saat ini. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan, yang terus kami naikkan dan terus kami imani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami
Jemaat yang terkasih, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, dengan menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama dan nomor anggota dan jumlah persembahan di dalam amplop. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan-Mu melalui karya dan pelayanan gereja ini. Dan mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam rasa syukur, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat terkasih, lanjutkanlah keseharianmu dengan tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah dunia yang penuh cemar. Yesus
Dan kini saudaraku, tetaplah semangat menjalani hari-harimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah online sudah selesai. Kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam keseharian kita. Kita berdoa agar umat semua diberikan kesehatan dan sukacita di dalam menjalankan rutinitas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.